selamat datang di channel kita, First Dira. Oke, kali ini kita bakal ngomongin suka duka kuliah di luar negeri, tepatnya di Inggris. Jadi buat yang belum tahu, aku kuliah di University of Southampton di Inggris. Oke, kita mau ngomongin masalah suka dukanya, dan kita bakal mulai dari sukanya dulu nih. Well, banyak banget sebenarnya, lebih banyak sukanya sih dibanding dukanya. Yang pertama, kenapa kuliah di Inggris itu menyenangkan? Udah pasti dong wawasan dan jaringan yang banyak. Ya jadi karena kita ini masuknya di kelas internasional, jadi teman-temannya itu bukan cuma dari Inggris aja, tapi dari semuanya. Banyak juga yang dari Asia, Eropa, bahkan Afrika, dan benua lain. Jadi memang seru banget gitu. Selain kita belajar masalah akademik, kita juga belajar tentang budaya, dan banyak hal lagi gitu. Jadi setelah di sini tuh aku baru nemuin gitu, oh ternyata tuh kayak gini nggak umum gitu ya. Yang selama ini kita pelajari, juga masalah percakapannya, masalah kata-katanya gitu, frasa yang biasa kita gunakan gitu. Kayak misal nih, kata how do you do gitu. Ternyata di sini tuh nggak terlalu umum gitu. Kalau di Indonesia kan kadang kita belajar how do you do gitu kan. Nah di sini tuh kayak old fashion gitu, jadi udah nggak dipakai. Dan banyak lagi wawasan lain, nggak cuma masalah bahasa gitu. Dan yang kedua, pengalaman berharga juga melatih mental. Udah pasti kuliah di sini tuh pengalaman berharga banget. Bahkan aku pun nggak nyangka bisa kuliah di sini gitu, kayak siapa gue gitu kan. Tapi ya ternyata berkesempatan di sini, kuliah di sini, dapat pengalaman yang banyak, juga melatih mental karena kita nggak terbiasa dengan tuntutan akademik yang di sini gitu kan. Jadi benar-benar mental tuh dilatih, challenging banget gitu. Dan buatku sih tuh suka aja gitu. Jadi kayak hidup kita tuh nggak flat aja gitu, melatih mental banget. Dan kayak misal ada sesuatu yang kita nggak suka gitu, kadang kita harus tahu kapan kita harus menahan, kapan juga kita harus mengungkapkan, dan banyak hal lagi yang bisa kita pelajari gitu. Dan juga otomatis pikiran kita bisa lebih terbuka, kita nggak mudah diombang-ambingkan sama media, sama isu-isu yang lain gitu, karena kita udah lebih terbuka, jadi harapannya bisa menyikapi dengan lebih bijak. Nah, yang ketiga, sukanya itu di sini dosennya luar biasa. Jadi dosennya kece banget. Mereka tuh bener-bener yang kayak kalau kita baca buku, terus nanti buku itu tuh ngutip pendapat dari dosen kita gitu kan, kayak gitu tuh seneng gitu. Kayak misal pas baca buku, terus dari buku itu ngutip pendapatnya si A gitu, ternyata A itu dosen kita gitu. Jadi kayak ya kita juga diajar beliau gitu, dan seneng banget gitu saat kita bisa belajar dari teorisnya. Jadi dari mereka yang punya teori, kita bisa belajar banyak hal. Dan seneng juga karena oh dosen kita publikasinya udah luar biasa banget, bukunya udah luar biasa banget, expert banget gitu. Jadi hal-hal yang kita nggak tahu bisa kita tanyakan, dan mereka tuh terbuka banget gitu. Jadi we can just email them gitu anytime. Nanti kalau misal mereka ada waktu gitu ya, mereka akan balas sih. Jadi bukan yang kayak nggak suka balas gitu, no. Mereka helpful banget. Bahkan kita juga punya PAT. PAT itu Personal Academic Tutor. Kita tuh bisa dapat banyak hal dari beliau gitu. Jadi PAT itu satu dosen untuk beberapa mahasiswa. Nah nanti tuh kayak kita dapat kesempatan untuk konseling juga. Kalau ada yang kesulitan masalah sesuatu gitu, misalnya kadang stres gitu, karena nggak jarang juga loh yang mahasiswa internasional itu ngerasain pressure yang banget sampai kadang stres gitu, sampai nangis itu udah biasa. Bahkan beberapa kali juga aku dengar ada info katanya ada yang mau bunuh diri, dan itu tuh bukan hal yang baru gitu. Makanya ada PAT itu ngebantu banget kalau misal kita ngerasa stres, ngerasa apa, itu kita bisa konsultasi sama mereka, dan mereka tuh dosen gitu, jadi ya mereka expert di bidangnya. Dan selanjutnya kesempatan kerja. Jadi kalau kuliah di sini kita juga bisa dapat kesempatan kerja kalau kita mau. Bisa kerja di kampus, bisa juga di luar kampus. Dan kerja di kampus itu enak banget sih, karena kadang tuh kerjaannya ringan, atau mungkin kerjaannya itu biasa aja tapi gajinya lumayan gede gitu. Nah untuk masalah kerjaan nih nanti akan aku bahas lebih spesifik lagi di video selanjutnya. Nah selanjutnya fasilitas. Oh fasilitas jelas ini
nyenengin banget gitu. Jadi kayak kita ke kampus, tapi tuh kayak kita juga berwisata karena kita bisa nemu banyak tempat yang eye catching banget. Kayak di setiap sudut itu kita bisa buat foto, pemandangan, taman gitu. Bahkan kayak aku nih kalau mau ke kampus itu harus jalan lumayan jauh, sekitar 1 kilometer, ngelewatin taman yang luas gitu. Jadi ya enak banget fasilitasnya. Selain itu, semuanya tuh dimudahkan gitu. Jadi saat kita masuk, kita bakal punya akun. Nah, dari akun ini kita bisa buku-buku, jurnal internasional, dan sebagainya, itu ribuan, bahkan mungkin jutaan bisa kita akses gitu. Kita juga bakal dapetin Blackboard gitu. Jadi Blackboard juga software, bisa dilihat di sini tampilannya. Nah, dari Blackboard ini kita bisa mengakses banyak hal, termasuk jadwal, map, terus juga materi kuliah, dan kita juga bisa lihat nilai kita, dan bisa email juga sama dosen lewat sini gitu. Jadi banyak banget. Dan kita juga bisa lihat video, apa yang lagi hits di kampus kita, event juga banyak banget di sini. Dan ada ratusan societies itu kayak klub gitu ya di kampus Southampton. Nah, societies ini banyak banget sih, mencakup banyak hal. Salah satu societies yang aku ikutin dan aku suka banget itu language exchange. Jadi namanya aja kan language exchange gitu ya. Jadi kita tuh bisa exchange bahasa. Kayak misal kita datang ke situ, acaranya tuh kan kayak casual banget gitu, kayak ngobrol-ngobrol di cafe. Nanti kita tuh punya bendera, kayak misal bendera kita France, berarti kita mau belajar bahasa Prancis. Kita juga bisa ngajarin bahasa Indonesia bagi mereka yang berminat gitu. Jadi enak banget. Dan di sini nggak cuma masalah bahasa ngomonginnya sih, kita juga ngomongin masalah budaya, pendidikan, dan banyak hal. Tergantung negara dan partnernya siapa yang kita ajak obrol. Pokoknya seru banget. Ini salah satu society yang favorit banget buatku. Dan selanjutnya banyak banget fasilitas lain kayak tempat gym, kolam renang gitu-gitu sih. Kayak kamu mau zumba, mau renang, mau nge-gym tiap hari, itu di sini tuh ada semua fasilitasnya gitu. Kayak bioskop itu pun ada. Kita kuliah juga direkam. Jadi saat kita lupa materinya apa, kita bisa lihat rekaman itu. Lihatnya di mana? Lihatnya di tadi aplikasi yang udah disediakan kampus buat kita. Jadi nanti misal kita mau lihat kuliah yang hari Selasa nih, pas kita nggak berangkat, ya udah kita tinggal akses aja di situ. Dan di kampus ini tuh kehadiran tuh bukan prioritas gitu. Jadi kamu nggak hadir, it's okay. Yang penting kamu bisa ngikutin perkuliahan, kamu bisa ngerjain tugas dengan baik, it's okay gitu. Tapi ya balik lagi sih, kalau nggak datang kuliah, sayang juga udah jauh-jauh ke sini. Kan aku juga ikut kelas tambahan. Nah ini nih fasilitas yang enak juga di sini. Jadi ada kelas gratis, kita bisa ikut sesuai dengan minat kita. Misalnya kita pengen masuk kelas academic writing, kita bakal dapet juga. Ada juga presentation skills, jadi kalau kita suka public speaking bisa ikut di kelas itu, dan banyak lagi kelas-kelas gratis gitu. Karena gratis kan ya, jadi ya udah daftar aja, kenapa enggak gitu. Meskipun jadwal di sini padat, tapi kan kayak sayang kan ditinggalin. Ya udah, jadi aku ikut beberapa. Dan kuliahnya juga di sini nyenengin sih. Jadi kita tuh nggak yang monoton masuk kuliah terus nanti cuma dengerin dosen, enggak gitu. Buat di jurusanku sendiri, kita nih punya yang namanya seminar sama workshop. Jadi tiap minggu tuh ada seminar, ada workshop. Kuliah nih satu minggu cuma 4 mata kuliah ya, satu semester cuma 4 mata kuliah, tapi seminggu berangkatnya lebih dari 4 karena kita harus ngikutin seminar, ngikutin workshop dan lain-lain yang semuanya ngelatih mental juga gitu. Jadi pengalamannya luar biasa banget. Nah itu, jadi di sini juga event banyak banget. Kalau kita punya banyak waktu dan kita tuh yang kayak aktif banget gitu, mau event apa aja tuh ada gitu. Dari yang kayak mulai konser, clubbing gitu-gitu tuh di dalam kampus juga ada. Event-event positif juga banyak. Kayak misal jogging gitu-gitu tuh kadang tiap hari Sabtu ya banyak nih event kayak gitu. Atau juga kayak misal event dari society-nya, ada juga international scholars waktu itu yang sempat aku ikutin gitu. Jadi international scholars nih buat mahasiswa yang itu dapat beasiswa, jadi kita bisa menambah wawasan juga sama mahasiswa internasional gitu. Itu sih sukanya, sebenarnya banyak banget ya, tapi ya untuk yang masalah kuliahnya itu aja sih kira-kira. Ada lagi mungkin, tapi intinya nyenengin banget sih. Nah sekarang kita ke dukanya. Kayak yang tadi udah aku jelasin, dukanya itu nggak sebanyak sukanya ya, meskipun ya challenging juga. Tapi kan tentang nikmatin aja sih gimana kita ngejalaninya. Nah jadi duka yang pertama nih, tuntutan akademik.
karena kita di sini dituntut untuk tampil dengan optimal, dari mulai presentasi, bikin esai, ngikutin perkuliahan gitu, itu semuanya harus optimal banget. Kayak aku sendiri nih, di jurusanku sejauh ini belum ada ujian, jadi kita pakainya esai. Nah, esai ini benar-benar challenging gitu ya, bahkan stressful juga sih. Kalau dibikin stres ya bisa stres gitu, karena memang berat banget gitu. Dengan waktu yang gak terlalu banyak, kita harus bikin esai yang luar biasa banyak, dan kita tuh nggak cukup kayak nulis aja, ngutip gitu, enggak, tapi kita harus bisa nunjukin critical thinking kita dengan cara kita ngasih argumen tentang pendapat seseorang gitu. Terus juga kita harus memandang dari dua sisi, banyak hal gitu. Itu tuntutan akademiknya lumayan sih. Udah gitu kayak misalnya harus presentasi gitu kan, partner kita misalnya British gitu atau Brits ya, di sini biasa nyebutnya Brits refers to the people gitu. Jadi ya kita harus bisa beradaptasi juga dengan mereka. Kayak misalnya sekelompok nih, kemarin kelompok yang terakhir itu aku sekelompok bertiga, aku terus orang Inggris, satunya lagi orang Cina. Nah, dengan 3 latar belakang ini gimana caranya saat presentasi kita bisa nyatu gitu, kita bisa klop, kita udah harus dapet chemistry-nya gitu-gitu sih. Jadi challenging juga kan. Terus kayak misal kita ngerasa tertinggal, kan nggak enak juga gitu. Misalnya teman sekelompok kita udah pada paham lebih jauh dari kita, ya kita harus ngejar gitu. Jadi memang tuntutan akademiknya luar biasa banget. Tapi balik lagi harus dibawa enjoy. Nah, selanjutnya nih, cuaca ekstrim. Jadi karena sebenarnya ini belum bersalju gitu sih, meskipun udah ada sedikit gitu, tapi dingin banget, luar biasa dinginnya. Udah gitu kayak yang tadi aku bilang, jalan ke kampus itu harus sekitar 1 km. Sebenarnya tuh deket ya, jadi dari rumah ke kampus itu bisa sekitar 10-15 menit. Tapi nanti dari kampusnya ke fakultasku itu yang lumayan jauh gitu, kayak ngelewatin hamparan taman yang luas banget gitu. Jadi saat dingin, terus anginnya kenceng banget itu, bisa kebayang lah, sampai kadang tangan tuh kayak mati rasa banget, beku, bahkan kayak kena air tuh kayak ditusuk-tusuk gitu sih. Ini juga tanganku lagi gatal-gatal gitu karena dingin, bengkak gitu sih. Ya cuacanya memang ekstrim banget. Nah, yang terakhir nih buat dukanya, jadi di sini tuh harus serba ekstra, semuanya ekstra, termasuk itu saat mau sholat ya, karena itu kan udah kewajiban kita. Jadi mau gimana pun ekstranya ya kita harus berusaha gitu kan. Kayak misal kuliah itu dari jam 2 sampai jam 4 gitu. Nah, kalau pas waktu sholatnya itu lebih cepat, otomatis jam 2 sampai jam 4 itu udah asar gitu. Karena asar tuh kayak jam 2 kurang, nanti jam 4 itu udah maghrib gitu. Jadi kita benar-benar harus bisa bagi waktu banget, ngatur waktu. Nah, makanya tuh kadang ekstranya gini, karena kita lagi kuliah, harus ninggalin kuliah gitu kan. Dan kalau mau ke musolanya tuh lumayan jauh. Kalau bolak-balik itu bisa sekitar setengah jam sendiri. Kan sayang gitu. Kadang kita ngelewatin 5 menit, 10 menit juga kayak aduh ini tadi bahas apa nih gitu, kita nggak pengen ketinggalan gitu kan. Belum lagi kalau materinya agak susah gitu. Jadi kadang ya ini sih sholat di kelas, dan itu ekstra banget karena kadang lagi sholat ada yang buka pintunya, ada mau pakai kelasnya, bayangin gitu. Dan kalau di Indonesia mungkin familiar gitu kan, mereka tahu oke, kita lagi sholat gitu. Tapi kalau di luar kan mereka kadang bingung gitu, tuh ngapain gitu, nggak semuanya tahu sholat gitu, nggak semuanya tahu oh, kita lagi beribadah gitu. Jadi saat sholat tuh deg-degan banget, takut ada yang pakai kelasnya gitu-gitu sih. Dan juga kayak mau wudunya gitu kan, karena kalau misal kita nggak di musola, otomatis toiletnya tuh nggak bisa buat wudu gitu, karena kan ya toilet kering juga, dan di luar pun cuma wastafel aja, kita nggak bisa yang kayak basuh kaki gitu-gitu kan. Jadi ya kadang disiasati harus jaga wudu gitu, harus jaga wudu dari rumah. Jadi kadang 1 kali wudu buat duhur, asar, maghrib gitu-gitu sih. Dan banyak hal lagi nih yang di sini tuh harus ekstra gitu. Jadi ya tentang gimana aja sih kita ngejalaninnya. Tapi so far lebih banyak sukanya, dan aku menikmati banget. Gak terasa nih kayak baru kemarin datang, baru kemarin kebingungan nih nanti gimana, ternyata udah 1 semester aja nih terlewatin. Oke, gitu ya. So, jangan lupa subscribe dan like. Ketemu lagi di video selanjutnya, dan kalian boleh request nih mau bahas topik apa. Nanti kalau memang kita berkapasitas untuk bahas topik itu, kita akan coba gitu ya. Oke, jangan lupa subscribe dan like. See you, bye.